Selamat pagi kawan. Selamat berjumpa kembali di pagi ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pagi ini saya ingin berbagi tutorial tentang pembuatan filter untuk kolam koi yang istilahnya disebut camber. Ini rencananya pagi ini saya akan buat 3 filter untuk kolam koi. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe dan like-nya kawan untuk memajukan channel saya ini. Terima kasih, selamat menonton. Ini cik berapa? Oh, ini merah. PK nih gitu, biasa ini PK nih. Ini coba PK. Ini adalah sketch sederhana daripada filterisasi kolam koi. Di kolam ikan saya buat 2 lubang pembuangan kotoran. Ini lubang yang paling bawah di dasar air. Usahakan dasar kolam bentuknya rendah di tengah supaya kotor-kotoran ngumpul di sini dan masuk ke lubang penyerapan pertama. Ini lubang penyerapan kedua ada di atas air, di permukaan air. Ini fungsinya untuk menyerap sisa-sisa makanan ikan koi. Kotoran ikan, kotoran kolam akan masuk ke camber 1. Di camber 1 ini yang perlu diperhatikan adalah lebih rendah, dasarnya lebih rendah dari dasar kolam dan camber 2 dan 3. Ini fungsinya semua kotoran yang ada di kolam akan lebih mudah turun ke sini dan mengendap di sini. Di camber 1 kita kasih batu, potongan pipa paralon, dan jaring bekas dari nelayan sampai atas ini. Nah, di camber 1 ini ada pipa 1. Dia masuk ke camber 2. Nah, ini cara kerjanya. Ketika air penuh, air akan masuk ke pipa ini, masuk, jatuh ke bawah, dan disalurkan ke camber 2. Di camber 2 air kotoran yang sudah agak bersih, disaring kembali oleh batu-batu atau potong-potongan pipa yang kita tumpuk dan jaring bekas nelayan. Setelah air penuh, air akan masuk ke pipa 2. Air akan masuk ke pipa 2 dan disalurkan ke camber 3. Nah, disinilah air sudah cukup bersih untuk diputar kembali, dinaikkan kembali oleh pompa, dan dijatuhkan di kolam. Nah, di sini bisa dibentuk dengan kotak atau patung. Itu tergantung seninya kalian mengolahnya. Ingat, jangan perhatikan jarak gambar ini. Kolam bisa lebih panjang, ini hanya sekedar gambar. Kolam bisa lebih panjang, bisa 2 meter atau berapa. Dan camber ini juga sesuaikan dengan tempat yang mau kalian bikin kolam. 40 cm lebarnya cukup untuk membuat camber. 30 juga bisa, 30 cm, 30 cm, dan 30 cm. Itu tergantung situasi dan kondisi tempat kalian. Oke, paham kan? Ini ada camber 1, camber 2, camber 3. Ini ada pipa masuk yang dari atas. Ini pipa lubang 2. Ini jatuh ke sini. Oke, selamat menyimak video saya berikutnya.
Ini adalah pemasangan pipa pengurasan dari tiap-tiap camber. Dan ini adalah pemasangan pipa saluran air dari camber 1 ke camber 2 dan camber 2 ke camber 3. Setelah ini pipa akan saya uruk dengan beton. Di sini saya membuat camber ke samping atau di pinggir kolam, ikuti lebar kolamnya agar tidak memakan tempat yang banyak. Pipa-pipa ini akan saya batasi dengan kaca. Kalau kalian bikin bisa juga dari beton. Ini karena tempatnya sempit, saya akan buat dari kaca untuk penyekatnya. Guarda. Beli di depan. Beli di depan. Beli di depan. Kamu? Lagi baca Emang lembur. Kalau pembuatan ya, kamu model gini kalau pembuatan minimal dinasti itu modelnya. Nah, di sini saya ingatkan kembali, proses pengacian di dinding tengah kolam sebaiknya dilakukan pada saat plesteran masih basah, artinya tidak terlalu kering. Ini bila hal ini dilakukan, kolam dijamin 100% tidak akan bocor. Di sini untuk dinding kolam saya akan bentuk dari batu alam, bentuk dengan batu alam. Itu tergantung biaya yang kita anggarkan. Nah, inilah penampakan dari camber kolam. Di posisi terakhir saya beri kaca masing-masing camber.
untuk sekat-sekatnya. Di sini saya gunakan kaca setebal 1,2 mili. Tiap-tiap tepinya saya kasih lem silikon. Setelah lem silikon baru saya kasih semen. Dan begitu juga untuk kaca depannya, itu juga saya kasih 1,2 mm. Pemasangan dinding kaca di kolam harus diperhatikan. Kita harus teliti. Kasih dinding-dinding kolam dengan lem silikon. Kita memberi lem silikon dengan hati-hati. Kalau tidak hati-hati, percuma, nanti kolam pasti bocor. Pemberian silikon harus serata mungkin. Setelah dirasa merata, baru kita tumpuk kembali dengan adonan semen. Untuk sementara saya beri buah kayu untuk menyetop dinding kacanya, biar posisinya tidak berubah. Ini adalah kotak penampungan air dari camper terakhir yang nantinya akan dicatukan kembali ke kolam. Setelah 2 hari kolam terasa cukup kering, saya beri air dan ikan nila. Ini fungsinya untuk memberi hawa yang lebih bagus pada kolam, agar ketika diberi koi, kolam sudah cukup bersih dari bau semen dan lain-lain. Ikan nila biasanya cukup kuat untuk semua limbah, makanya saya pakai ikan nila dulu biar ada hawa bagus untuk kolam. Mangkep ngalih selang apa ku sing ganti kedare yo kerasa yening beli ngelamu ku dan adi. Nah, begitulah kawan-kawan seputar tutorial tentang pembuatan kolam dan filterisasi untuk kolam koi. Sekian.